Pengertian wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Jenis-jenis wawancara. 1. Wawancara serta-merta. Wawancara serta-merta adalah wawancara yang dilakukan dalam situasi yang alamiah. Prosesnya terjadi seperti obrolan biasa tanpa pertanyaan panduan. 2. Wawancara dengan petunjuk umum. Wawancara dengan petunjuk umum adalah wawancara dengan berpedoman pada pokok-pokok atau kerangka permasalahan yang sudah dibuat terlebih dahulu. 3. Wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dibakukan. Dalam hal ini pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan atau dibakukan. Tahap-tahap wawancara. Tahap persiapan. 1. Menentukan maksud atau tujuan wawancara. Topik wawancara. 2. Menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. 3. Menentukan dan menghubungi narasumber. Tahap pelaksanaan. 1. Mengucap salam. 2. Memperkenalkan diri. 3. Mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. 4. Menyampaikan pertanyaan dengan teratur. 5. Mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara. 6. Mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Tahap penyusunan hasil wawancara. Laporan wawancara terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. 1. Tema atau topik wawancara. 2. Tujuan atau maksud dari wawancara. 3. Identitas narasumber. 4. Ringkasan isi wawancara. Isi wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi. Beberapa hal yang harus dihindari ketika proses wawancara berlangsung. 1. Menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya. 2. Menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. 3. Meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. 4. Memotong pembicaraan narasumber. 5. Bersikap lebih pandai dari narasumber. Cara membuat kesimpulan laporan hasil wawancara. Latar belakang. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami murid kelas 4 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan. Topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Topik pada teks wawancara adalah bahasan wawancara yang menjadi dasar untuk menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Contoh, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara dilaksanakan pada hari, tanggal, Sabtu, tanggal 19 November tahun 2016. Waktu, pukul 8 sampai pukul 9. Tempat, Kampung Mekarjaya. Laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumber, Bapak Kurniawan. Pewawancara, Lani. Hasil wawancara. Bagian paling penting dalam laporan hasil wawancara adalah hasil wawancara itu sendiri. Bagian ini mencakup informasi narasumber, pewawancara, dan transkrip hasil wawancara yang telah dilakukan. Contoh, pada hari Sabtu, tanggal 19 November tahun 2016, pukul 08.09 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggal saya. Menuliskan kesimpulan. Bagian ini, pewawancara menyimpulkan hasil wawancara yang telah dilakukan kemudian merangkum menjadi poin-poin penting sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Contoh, pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus tahun 2021, pukul
10-11 saya mewawancarai Bapak Handika tentang kondisi kawasan wisata Buntu Burake dan mendapatkan informasi bahwa selama berkunjung Bapak Handika sangat menikmati panoramanya, tetapi kurang menikmati fasilitas yang ada, karena kebersihannya kurang terjaga.